perkiraan bisa selesai akhir Mei ini ya? Iya Ibu, insya Allah. Oke, alhamdulillah akhir Mei bisa segera analisis data. Oke, terima kasih Mbak Rike kelompok 1. Kelompok 14 ada di sini? Iya, hadir Bu. Iya, siapa ini yang mewakili? Saya Adinda Nabila. Adinda Nabila, kelompok 14 ya? Iya. Oke, coba diceritakan progresnya sampai di mana? Jadi tujuannya kelompok kita itu untuk menentukan prevalensi dan derajat investasi pinjal di kucing liar dan kucing peliharaan di Jalan Sigura-gura. Nah, itu progresnya sampai saat ini kami sudah survei tempat, lalu sudah dapat datanya juga untuk 5 kucing liar dan 5 kucing peliharaan. Lalu sudah dianalisis juga untuk derajat investasinya, dikelompokkan sesuai literatur. Lalu yang belum adalah menganalisis untuk menentukan hubungan antara kedua kelompok kucing itu tadi menggunakan Chi-square dan melakukan pembahasan dengan literatur. Itu saja, Bu. Oke, berarti data sudah dapat semua ini berarti ya, tinggal analisis datanya. Iya. Oke, alhamdulillah kelompok 14 ini sudah sesuai proposal? Sudah, insya Allah sudah. Oke, good. Oke, alhamdulillah kelompok 14 bisa berjalan lancar. Berikutnya kelompok 2. Ada perwakilan kelompok 2? Ya, hadir Bu, saya Bu. Iya, siapa yang mewakili? Muhammad Zulfian Bu. Oke, gimana progresnya? Progresnya sendiri, kelompok kami sudah melakukan pengawetan dan pengamatan untuk sampel ektoparasitnya. Kemudian sekarang lagi proses yang namanya analisisnya Ibu. Analisis data? Analisis datanya itu Bu. Oke, berarti nggak ada kendala ya? Untuk ektoparasit obligata sendiri ada 2 jenis, yaitu ada Lignonatus sp sama Bovicula sp. Sedangkan yang untuk fakultatifnya ada 4 jenis, yaitu kebanyakan dari kelompok nyamuk gitu. Kelompok nyamuk Ibu, kayak ada Aedes, Anopheles dan Culex seperti itu. Oke, good. Semuanya sudah difoto hasilnya? Beberapa sudah difoto Ibu. Ya, jangan lupa skalanya ya. Ya, jadi kalau memotret hewan spesimen, selain paling ukuran utuhnya kelihatan semua, skala jangan lupa diberi skala. Kalau kemarin lupa memberikan skala, maka nanti setelah jadi fotonya itu kalian perkirakan panjangnya itu kira-kira berapa mili gitu ya panjangnya itu, atau kalau memang ada okuler kita bisa meletakkan skalanya di situ ya pakai itu, tapi kalau tidak pakai penggaris atau kalian kira-kira aja satu ukuran ujung dari anterior ke posteriornya itu ukurannya berapa, itu kalian perkirakan kira-kira panjangnya berapa. Kalau kemarin lupa tidak menggunakan skala ketika memotret spesimen, tapi kalau belum dipotret maka usahakan ada skala setiap kali pemotretan ya, ada skalanya. Jadi misalnya menggunakan cawan Petri begitu ya, meletakkan hewan ektoparasitnya di cawan Petri, maka di bawah cawan Petri itu bisa digunakan kertas garis-garis kotak-kotak itu yang ukuran panjangnya itu sekitar berapa mili itu ya, kalau kotak-kotak itu ada yang 1 mili ya, satu kotak itu ada 1 mili. Nah itu bisa dipakai sebagai skala kalau belum dipotret. Tapi kalau sudah terlanjur dipotret dan kemarin lupa, maka gunakan garis gitu ya, dikasih garis pada fotonya,
kemudian garis itu kalian perkirakan panjangnya berapa, yaitu menggambarkan panjang dari hewan itu sendiri. Ya, semua hewan yang didapat itu harus difoto dan nanti diberi skala. Ini standar untuk membuat foto figure di dalam karya ilmiah. Apapun fotonya itu harus ada skalanya. Zulfian sudah diberi skala kemarin foto-fotonya? Oh iya, untuk skalanya sendiri saya ada mencoba pakai penggaris sama milimeter box. Oke, ya nggak masalah. Jadi yang penting ada skalanya. Berarti sudah tinggal analisis data ya, Zulfian? Ya, oke. Oke, good. Kelompok 2 sudah sesuai dengan proposal ya. Oke. Sekarang kelompok 13 ada perwakilan? Iya Ibu, kelompok 13 ya Bu. Oke. Bagaimana Mbak Poni? Ya Ibu, izin menyampaikan terkait progres penelitian pengamatannya. Untuk kemarin sudah melakukan pengamatan menggunakan sampel feses tikus, kemudian sudah mendapatkan beberapa parasitnya, tinggal melakukan identifikasi dan juga analisis datanya Ibu. Oke, tinggal identifikasi. Dilakukan di lab mana? Di lab biodas Ibu. Oke, nggak ada masalah dengan jadwal pengamatan? Tidak ada Bu, sudah selesai kemarin. Oke. Ya, ini sudah difoto semua berarti? Sudah Bu, sudah mendapatkan data fotonya, dokumentasi foto dari parasitnya. Oke, sudah diberi skala? Belum Ibu, masih berupa foto saja Bu. Nanti mungkin pemberian skalanya itu apa, berupa perbesaran atau seperti apa ya Bu? Jadi kalau misalnya fotonya sudah dapat, kemudian di foto itu bisa saja diperbesar atau diperkecil gitu, tergantung dari fokusnya ya. Kalau terlalu besar nanti fokusnya pecah, sebaiknya tidak terlalu besar. Jadi diperkirakan saja ketika mengamati itu panjangnya real ya, panjang realnya seberapa. Terus kalau misalnya di zoom gitu ya, di zoom diperbesar, itu kira-kira ujung anterior, ujung atas gitu ya, sampai ujung bawahnya posterior itu panjangnya berapa. Nah itu kalian buat garis itu perkirakan panjang dari hewan itu sendiri. Jadi kalau misalnya menemukan ektoparasit gitu, panjangnya 1 mili. Nah itu foto itu misalnya kalian perbesar begitu, dari ujung atas hewan sampai ujung posterior bawah hewan itu dikasih garis gitu ya. Kalian buat sendiri garisnya, seret gitu, terus kalian beri keterangan di bawahnya misalnya 1 mm. Jadi garis itu misalnya diperbesar, diperkecil, tapi itu dianggap ukuran 1 mm. Jadi misalnya hewan itu di zoom in atau di zoom out, tetap saja kita bisa membayangkan bahwa hewan itu ukuran realnya 1 mili gitu. Jadi diperbesar berapa kali pun tidak masalah, sampai 1000 kali pun ya skalanya itu tetap. Nah itu kita melihat skalanya. Jadi kalau membuat gambar atau membuat foto, kita pakai skala itu untuk memudahkan orang yang membaca supaya dia bisa membayangkan, oh ukuran hewan ini ternyata meskipun gambarnya diperbesar, tapi ukuran sebenarnya adalah 1 mm. Gitu ya, Mbak Foni, bisa dipahami ya? Izin bertanya, apakah diperbolehkan Ibu? Monggo silakan. Iya Ibu, kebetulan pengamatan yang kita lakukan itu untuk endoparasit. Kan untuk hasil yang kita temukan seperti telur cacing itu sangat kecil ya Bu. Apakah juga dilakukan hal seperti itu ya Bu? Iya, jadi kalau misalnya kecil sekali bisa pakai, sebenarnya bisa pinjem mikroskop yang ada di lab biodas, kemudian ada okulernya
yang ada skalanya itu kan. Nah, itu kan sebenarnya bisa di-setting untuk ukurannya. Jadi itu ada berapa milimeter yang bisa kita tangkap dengan skala itu. Tapi kalau sudah terlanjur ya mau gimana lagi, ditandai saja. Misalnya kalian kemarin lupa, coba lihat literatur yang ada. Ya, coba dicari literatur yang ada, kira-kira ukuran tubuh hewan dewasanya itu seberapa. Nah, yang kalian temukan telurnya, maka cari literatur terkait dengan karakteristik telur. Ukuran telur itu berapa? Itu yang kalian pakai di situ. Ya, berapa milimeter, atau misalnya kalau dalam bentuk mikro ya berarti harus pakai skala mikrometer yang ada di mikroskop. Gitu. Oh iya, Bu. Panjangnya berapa kemarin? Untuk itu belum sampai pengukuran panjangnya, Ibu. Mungkin nanti kemarin ada beberapa yang ada ukuran okulernya, mungkin bisa langsung dipakai, atau kalau memang ada yang tidak ada okulernya, kita cari referensi saja, Bu. Ya, oke. Ya, kalau memang Baik, terlanjur Bu. Terima kasih banyak, Bu. tidak sempat diberi skala okulernya, ya cari literatur yang mendukung ukuran telurnya kira-kira berapa. Oke. Kendala tidak ditemukan ya, karena sudah selesai, tinggal pengamatan saja. Terus kelompok 3 ada, kelompok 3 perwakilan Bu, kelompok hadir. 3. Ya, Hadir, Pak. Bu. Oh, Mbak Nur Aini. Tika siapa? Siapa kelompok 3? Yang tadi menyampaikan siapa? Kelompok 3 Nur Ila ya? Nur Ila Khamsia? Nur Ila Khamsia, Nur Aini sama Valensi, Bu. Oh, sama-sama Nurnya ini. Iya, Ibu. Nur Ila Khamsia sama Nur Ila Nur Nur Aini. Aini. Iya. Oke, sama-sama. Ya, silakan. Progresnya bagaimana? Ya, baik Bu, izin menyampaikan progres dari kelompok kami. Untuk topik kami itu yang mengamati ektoparasit pada ikan lele budidaya di Kecamatan Lokuaru. Jadi untuk kendalanya yang pertama, waktu survei itu bukan rencananya kami mengamati 4 tempat budidaya di Kecamatan Lokuaru, tapi ternyata untuk 3 tempatnya itu sudah tidak beroperasi, jadi yang masih beroperasi hanya 1, yang di daerah Merjasari kalau tidak salah itu. Nah, kemudian kami coba menanyakan ke pemilik budidaya yang di Merjasari itu, ternyata memang di Kecamatan Lokuaru itu memang sedikit, Bu, dan ada sebenarnya terdekat lagi, tapi itu sudah beda kecamatan, Bu, di Kecamatan Dau. Jadi kami memutuskan untuk mengambil sampel dari 1 tempat budidaya tersebut. Ya. Terus sudah didapat? Ya, Bu. Kemarin hari Selasa kami sudah sampling. Jadinya kami sampling untuk di semua ukuran kolam yang ada di tempat budidaya tersebut. Jadi 2 kolam yang diameter 2 meter dan 2 kolam yang berdiameter 3 meter. Untuk ikan yang diambil masing-masing 3 ekor untuk setiap kolam, jadi ada 12 ekor ikan. Oke. Kemudian kami juga sudah melakukan pengamatan ektoparasit dan sekarang masih dalam proses identifikasi, Bu. Oke, good. Oke, alhamdulillah sudah dapat solusinya dan sudah menemukan ektoparasitnya ya. Jadi tinggal identifikasi ya. Ini Ya, nanti Bu. identifikasinya dilakukan di mana? Di lab mana? Di laboratorium ekologi, Bu. Oke, sudah ngeplot waktunya untuk identifikasi di lab ekologi ya? Ya, sudah, Bu. Oke, jadi nggak ada kendala untuk peminjaman lab. Oke, berarti tinggal melanjutkan pengamatan dan identifikasi di lab ekologi. Kemudian jangan lupa nanti difoto ya. Hasil pengamatan difoto.
Iya, Skalanya jangan lupa juga nanti diberi skalanya. Kalau belum difoto menggunakan kertas apa sih namanya, kertas kotak-kotak kecil itu loh, kayak dibuat streaming itu loh, apa nama kertas kotak itu yang ukurannya 1 mili kalau nggak salah, 1 mili kali 1 mili itu bisa dipakai sebagai alas untuk foto ektoparasitnya. Kalau ektoparasitnya mengandung air, ya nanti diletakkan di cawan petri, bawahnya cawan petri diberi alas kertas kotak itu tadi. Kalau misalnya hewannya butuh yang bening begitu ya, tidak perlu dipakai alas yang hitam, jadi alasnya yang putih. Tapi kalau hewannya itu berwarna gitu, mungkin akan lebih bagus kalau fotonya dengan background hitam. Nah, ini nanti tergantung keterampilan masing-masing mahasiswa untuk memotretnya. Ya, kalau begitu dapat fotonya itu dilihat, kira-kira kalau backgroundnya diberi yang bening, transparan itu fotonya bagaimana, kalau diberi background yang hitam, fotonya lebih jelas atau lebih kabur. Nah, itu nanti dicoba mana yang paling bagus fotonya. Ya, ini keterampilan memotret supaya nanti hasil identifikasinya bisa lebih tepat lagi. Ya. Oke, kelompok 3 sudah tidak ada kendala lagi. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3? Izin masuk, Bu. Ya. Iya. Silakan Valensky. Untuk parasitnya ini sudah kami foto, Bu. Dan karena kami menggunakan lensa cembung, Bu, untuk counting cell, itu sudah ada gridnya. Apakah itu bisa ya, Bu, untuk dijadikan sebagai skala? Ya, yang penting pada waktu difoto nampak. Ya, yang penting pada waktu difoto gridnya itu nampak ya. Iya, baik. Iya, sudah, ya. Bu. Ya, oke, nggak masalah. Ya, oke, terima kasih keterangannya Valensky. Berikutnya kelompok berapa tadi? Kelompok 12. Hadir, Ibu. Ya, silakan siapa yang mewakili? Iya, saya Dia. Ya. Jadi untuk progresnya sendiri, kelompok kami ini sudah survei lokasi. Kemudian 2 minggu yang lalu kami juga sudah mencoba mengambil sampel ektoparasit kucing domestik menggunakan sisir kutu, Bu. Namun memang kami mengalami kesulitan karena kucing domestiknya ini selalu melawan. Jadi untuk sampel ektoparasitnya sendiri belum diperoleh dengan maksimal. Untuk kendala lainnya saat ini setelah Lebaran kemarin kelompok kami ini belum ada yang bisa pergi ke Malang lagi, Bu, untuk melanjutkan pengambilan sampel dan identifikasi di lab. Seperti itu, Bu. Ini lokasinya di mana kucing liarnya? Ya, kami ini mau mengambil sampel dari kucing liar di sekitar kampus Brawijaya dan di daerah kota wisata Cibubur, Bu. Oh, nanti mau dibandingkan begitu? Tidak, Ibu, tapi karena memang saya belum sempat ke Malang, jadi sampelnya itu ketika memang sudah ada jadwal ke laboratorium, saya berangkat langsung, Ibu, dari rumah membawa sampel ektoparasitnya begitu, Bu. Oh, ini labnya mau pakai lab yang mana? Rencananya kami mau pakai lab biodas, Bu. Oke, karena penggunaan labnya cukup banyak ya yang waiting listnya. Ini sudah koordinasi dengan petugas yang ada di lab biodas. Saat ini belum, Ibu. Belum ya. koordinasi. Itu tadi soalnya kan sudah ada yang piket begitu ya di lab biodas. Kemarin itu juga Pak Irfan menggunakan lab biodas untuk praktikum, kalau nggak salah mikrobiologi. Nah, sementara ada juga praktikum lainnya yang dilakukan di lab biodas. Jadi tolong segera berkoordinasi dengan lab biodas. Surat izin pemakaian lab itu kan sudah lama ya kita berikan. Jadi sudah lama dibuatkan. Seharusnya waktu itu sudah langsung menyusun jadwal
supaya kalian memiliki kelonggaran waktu. Kalau misalnya tidak bisa minggu ini, minggu depan masih ada, waiting listnya masih ada gitu. Tapi kalau kalian baru daftar sekarang, nanti jangan disalahkan kalau misalnya sudah nggak ada kesempatan untuk pengamatan di situ, karena yang menggunakan lab sangat banyak. Jadi siapa yang masuk duluan itu yang diservis duluan. Baik Ibu, akan kami segerakan. Ya, jadi tolong gercep ya. Jadi kalau misalnya ada informasi, ada kebutuhan, terutama kebutuhan surat menyurat, itu kami usahakan secepatnya kita buatkan supaya kalian bisa antri lebih dulu gitu. Antri lebih dulu karena yang menggunakan lab itu sangat banyak. Kalau kalian antrinya belakangan, maka kalian akan diletakkan paling belakang daftarnya. Nah, itu bukan kesalahan dari lab, kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa sendiri karena mengapa baru sekarang daftar ya. Jadi ini tolong manajemen waktunya, meskipun kalian ada di luar kota, kalau misalnya kalian punya nomor HP kepala labnya bisa dihubungi, surat yang sudah pernah dibuat itu diberikan kepala lab. Kalau kepala lab oke, maka langsung mengatur jadwal dengan laporannya. Laporannya kan bisa kita hubungi juga pakai telepon atau pakai apapun. Jadi kendala tempat, kendala jauh lokasinya itu sudah tidak ada lagi kalau zaman sekarang. Semua bisa online, semua bisa di telepon. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Akan kami bicarakan. Jadi langsung ya, gercep yo. Ya, gercep yo Dek yo, ojo terlalu lama. Waktu gak banyak waktu kita. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ini berarti kendalanya masih belum ketemu kucing yang bisa disisir. Iya Ibu, rata-rata mereka memang melawan saat disisir. Nah, coba tanya temennya tadi yang sudah mendapatkan ektoparasit pada kucing, tadi gimana caranya menaklukkan kucing? Ya, kalau kucing liar terus kalian ambil terus langsung disisir, mungkin marah. Baik Ibu. Nggak kenal terus tiba-tiba kalian perkosa gitu si kucingnya punya peri kebinatangan lah. Jadi pelan dipegang gitu, jangan langsung diberi perlakuan, dikasih makan dulu, dikasih minum dulu. Nanti kalau dia sudah mulai luluh gitu, baru diberi perlakuan. Jangan ketemu kucing diambil terus kalian sisir begitu aja. Ya kucing kan punya perasaan juga kan. Kasihan kalau misalnya datang-datang kalian ambil langsung kalian sisir begitu. Ya, kita ke hewan itu kan juga ada perlakuan yang baik supaya hasilnya juga baik ya. Hewan itu juga bisa merasakan kalau ada manusia yang memeliharanya itu berbuat baik, dia akan baik juga. Jadi kalau hewan itu diperlakukan kasar, ya dia juga akan melawan. Ya, ini tergantung pada bagaimana pendekatan kita ke hewannya itu sendiri. Jadi pelan gitu ya, didekati, diberi makan dulu, diberi minum. Kalau kucingnya sudah kenyang, ya dia kan pasti akan tidak melawan. Kalau kucingnya lapar, kalian tarik begitu terus mau diberi perlakuan, kucingnya kasihan. Lapar-lapar mau diberi perlakuan. Ya, jadi tolong kita perhatikan juga. Kucing juga makhluk hidup yang perlu diberi sentuhan supaya dia tidak liar, semakin liar. Ya, bisa dipahami ya Mbak Dia ya? Iya Ibu, bisa. Terima kasih Bu. Ya, jadi tolong segera daftar di lab, kemudian mencari kucingnya. Kalau misalnya di Cibubur ada, ya segera dilakukan. Terus kalau sudah ketemu parasitnya, berarti ektoparasitnya kan harus diawetkan itu sebelum diidentifikasi. Nah,
berarti menggunakan alkohol ya. Alkohol diberi di botol flakon gitu, kemudian masukkan ektoparasitnya di sana. Kasih air sedikit, botol flakon, supaya alkoholnya tidak mudah menguap. Nah, itu bisa juga diberikan tetesan air sabun gitu ya. Tetesan sabun supaya tegangan permukaannya nggak ada, sehingga hewannya akan ada di dasar. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Berikutnya kelompok 4. Iya, Bu, hadir. Iya. Bagaimana Mbak Wanda progresnya? Kami akan praktikum di rumah masing-masing, kemudian sudah didapatkan juga parasitnya, datanya, kemudian beberapa sudah dilakukan identifikasi juga. Begitu, Bu. Oke, identifikasi di mana nih? Identifikasinya menggunakan buku yang dari Google, Bu. Buku apa? Sebentar, Bu. Ini praktek di rumah masing-masing, ini apa yang dilakukan? Iya, Bu. Kan sebenarnya kemarin itu rencananya kelompok kami kan yang selada itu, Bu. Kemudian sudah dilakukan praktikum juga di ekologi dan yang tidak ada hasilnya itu. Kemudian juga sudah menghubungi lab biodas, ternyata di lab biodas itu tidak ada sentrifusnya, jadi kita tidak bisa melakukannya di sana. Kemudian untuk di FKM juga kita sudah koordinasi juga dengan Bu Setiawati dan Bu Nunung sebagai ketua labnya itu, Bu. Karena di sana itu harus memiliki asisten untuk melakukan praktikumnya seperti menggunakan alat itu mikroskop sama sentrifusnya itu. Ya. Jadi karena di parasit ini kan kita enggak punya asisten, jadi enggak bisa di sana, Bu. Oke, terus solusinya kemarin? Ya, sehingga kita mengganti objek baru, yaitu dengan menggunakan metode flotasi dengan objeknya yaitu kembang kol, kemudian bayam sama kangkung itu, Bu. Kemarin juga sudah konfirmasi juga ke Bu Zulnya itu. Ya, oke. Berarti ini sudah didapatkan ektoparasitnya? Iya, Bu, sudah. Oke. Yang dilakukan macam-macam tanaman tadi itu setiap mahasiswa melakukan hal yang sama? 4 macam atau 3 macam tadi? Kangkung, bayam, kembang kol, satu lagi apa tadi? 3, Bu, 3 saja. Oh, 3 macam. Kangkung, bayam, kembang kol itu dilakukan untuk masing-masing mahasiswa 3 jenis tadi ya? Iya, Bu. Oke, berarti bedanya adalah tempat pelaksanaannya, beda-beda tempatnya. Iya, Bu. Ya. Tanamannya sudah difoto belum? Sudah, untuk tanamannya sudah difoto, kemudian parasitnya juga sudah difoto, namun kami kemarin ngefotonya belum ada skalanya itu. Oke. Kangkung, bayam, dan kembang kolnya sudah difoto ya? Iya, Bu, sudah. Oke, kalian bisa kira-kira ukurannya seberapa itu kangkung, bayam, kembang kolnya. Nanti bisa jadi begini, kangkung yang kita maksudkan di daerah A bisa jadi beda dengan kangkung yang ada di daerah B. Ya, kangkung itu kan ada 2 jenis ya. Ada yang warnanya hijau tua, ada yang warnanya hijau muda. Bentuknya juga beda. Ya, ada yang kangkung di perairan, ada yang kangkung ada di daratan gitu. Yang panjang-panjang daunnya, ada yang
daunnya agak sedikit melebar. Nah, ini yang dimaksudkan kangkung yang mana? Antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya apakah sama? Itu nanti fotonya harus dicecer begitu ya. 3 jenis Baik, Bu. tanamannya. Ya, sekaligus skalanya juga. Demikian juga dengan ektoparasitnya. Jadi nanti masing-masing ada fotonya. Terus tadi buku identifikasinya menggunakan buku apa tadi? Sudah ketemu nama bukunya tadi? Mbak Wanda belum ketemu nama bukunya? Sebentar. Izin menjawab, Bu. Ya. Saya dari kelompok 4 juga. Untuk buku yang kami gunakan kemarin, menggunakan buku dari Kranz dan Walter tahun 2009 yang berjudul Manual of Acarology. Oke, berarti identifikasi hewannya itu alat yang digunakan apa? Ektoparasitnya itu kalian amati menggunakan loop atau pakai apa? Karena izin menjawab, Bu, karena ektoparasitnya itu masih bisa masih bisa dilihat dengan mata seperti kayak ulat, terus kayak bentuknya itu kayak ulat belatung gitu, Bu. Jadi menggunakan mata saja itu sudah bisa kayak berarti ini ulat, berarti ini belatungnya gitu. Itu dicocokkan begitu, Bu. Itu berarti kalau ulat atau belatung itu kan sama dalam fase larva. Ya. Iya, Bu. Buku acarologinya itu identifikasi larvanya juga atau hanya yang imagonya saja? Buku yang digunakan tadi Ectoparasit Identification-nya dari Google tadi kan katanya judulnya acarologi. Nah, ketika kalian mendapatkan sampel berupa larva, apakah di dalam buku acarologi tadi ada kunci identifikasi untuk identifikasi larvanya? Iya, izin menjawab, Bu. Untuk di bukunya sendiri ada kunci identifikasinya, lengkap. Lengkap dengan larvanya. Berarti dari larva itu bisa diidentifikasi sampai tingkat apa? Sebenarnya kami juga mau tanya, Bu, untuk yang identifikasi itu sebenarnya kalau misal kita tidak ada loop ya di sini, terus menggunakan mata saja itu, apakah identifikasinya itu sampai tingkat spesies atau bisa sampai tingkat famili saja, Bu? Nah, makanya saya tanya, alat yang digunakan untuk identifikasi itu apa? Karena kalau kita mau identifikasi tingkat spesies sampai informasi detail terkait titik-titik yang ada di dalam larva itu menentukan jenis spesiesnya, warnanya, jumlah segmen yang ada di larva, kemudian berapa banyak spirakel yang ada di larva, itu menentukan sampai ke arah taksa yang paling kecil. Makanya saya tadi tanya, kalian identifikasinya menggunakan apa? Kalau hanya sekedar kelihatannya sama, terus kalian mengidentifikasi itu sampai spesies, saya kok nggak percaya. Ya, kalau kita mau identifikasi sampai tingkat spesies, harus ada alat yang digunakan. Ya, ada kuas, ada loop, ada mikroskop. Kita bisa amati bagian anteriornya, bagian kepalanya, bagian posteriornya, bagian
spirakelnya, segmennya, kemudian ada rambut-rambut yang ada di kiri kanannya, antenanya, warna antenanya, segmen yang ada di antenanya, itu semua menentukan identifikasi sampai tingkat spesies. Kalau sudah dalam bentuk dewasa, nah dewasa dalam akarologinya itu informasinya juga sangat detail. Dari ukuran tubuh, warna, kemudian di bagian keliling itu biasanya ada lubang-lubangnya, ada rambut-rambut gitu ya. Itu yang menentukan bagian kepalanya, bentuknya seperti apa. Itu kalau pengalaman saya identifikasi parasit atau ektoparasit yang ada pada tubuh lalat. Nah itu saya harus pakai mikroskop. Nggak bisa saya lihat dengan mata telanjang. Kalau misalnya ini ketemu larva atau ulat, bisa jadi larva ini adalah larva serangga yang masuk kategori Lepidoptera atau Hymenoptera. Ya, Lepidoptera atau Hymenoptera. Kalau larva itu dia mengalami metamorfosis. Lepidoptera mengalami metamorfosis sempurna. Mulai telur, larva. Larva itu sendiri ada tahapannya. Instar 1, instar 2, instar 3, dan seterusnya. Kalau dia tidak mengalami metamorfosis sempurna atau hemimetabola, maka dia mengalami metamorfosis telur kemudian menjadi nimfa. Nimfa instar 1, nimfa 2, nimfa 3, baru dewasa. Nah, yang kalian temukan itu fasenya apa? Itu kalau tidak dilihat di bawah mikroskop, saya khawatir identifikasinya nanti keliru. Makanya kalau misalnya bisa diidentifikasi dengan menggunakan alat, tidak hanya dengan mata biasa. Kalian misalnya tahu itu fasenya fase apa, instar berapa, nah itu bisa dilihat. Ya, jadi kalau misalnya hewannya masih ada, dibawa ke lab, itu bisa diidentifikasi di bawah mikroskop, itu akan lebih bagus. Kalau tidak, berarti harus menggunakan loop. Ya, menggunakan loop. Karena kalian mau identifikasi bagian sampingnya, warnanya apa, bentuknya, itu sangat menentukan. Sisik-sisiknya, kalau dia masuk Lepidoptera, lepisnya, sisik-sisik itu menentukan dia masuk ke spesies apa, genusnya apa, itu akan sangat menentukan. Begitu ya, Mbak Gina. Mbak Gina. Ya, baik, Bu. Mbak Gina. Oh ya, Bu, saya boleh bertanya? Ya. Nanti kalau misalnya kan ada yang masih ragu untuk identifikasinya kemarin. Nah, itu apakah kami boleh konsultasi ke Bu Zulfaidah apabila kami ragu? Ya, silakan aja nanti fotonya ya, atau fotonya atau videonya begitu bisa dikirimkan ke saya nanti coba melihat sebenarnya yang kalian dapatkan itu apa gitu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Oke, ini kelompok berikutnya, kelompok 11 ya. Ada kelompok 11? Kelompok 11 ada? Permisi Bu, ada Bu. Iya, oke, Anggita, silakan. Ya, kami dari kelompok 11 terkait perkembangannya, kita sudah melaksanakan Bu, pengambilan sampelnya. Untuk yang kemarin kan minggu lalu kami baru mengambil 1 kali ulangan. Untuk minggu ini kita udah ulangan keduanya. Jadi kita sudah mendapatkan sampel dari ulangan kedua. Untuk identifikasinya di lab akan dilakukan segera mungkin, Bu. Seperti itu. Iya, identifikasi di lab mana? Biologi dasar, Bu.
Oke, sudah dapat waktu ya ini ya? Untuk waktunya kami juga belum, Bu, masih belum menghubungi. Ayo. Segera deh ya, gercep ya. Biodas itu yang pakai banyak ya. Jadi harus antri. Nanti kalau antrinya terlalu lama kalian daftar, dapatnya sisa-sisa. Nanti teman kalian sudah analisis data, kalian belum dapat lab jadwal untuk identifikasi. Ya, coba. Iya, Bu. Ndang daftar ya, segera gercep gitu loh. Nggak ada alasan sekarang sulit menghubungi kalau kalian ada usaha untuk menghubungi. Ini posisinya belum ada di Malang semua, anggota kelompok 11 ini. Untuk saya belum berada di Malang, Bu. Terus saya anggota yang lain? Juga belum ada, Bu. Terus bagaimana kalian menyelesaikan kalau belum ada di Malang? Kami akan memastikan jadwalnya ke laboran biologi dasar, dan kalau sudah pasti dapat jadwal kita akan segera ke Malang, Bu. Oke. Ini minggu depan itu ada UTBK. Jadi semuanya harus online. Saya tidak tahu apakah di lab Biodas itu minggu depan itu sudah full atau tidak. Jadi yang praktikum diperkenankan ke kampus, tapi saya tidak tahu apakah minggu depan itu masih ada jadwal kosong untuk kalian pakai lab Biodas. Kalau tidak berarti jadwal kalian akan mundur 1 minggu lagi. Padahal saya ingin akhir Mei itu sudah presentasi hasil. Jadi sudah ada analisis datanya. Jadi tolong dipertimbangkan. Akhir Mei itu sudah harus seminar hasil. Artinya kalau seminar hasil itu sudah dianalisis datanya, tidak ada lagi informasi sedang identifikasi. Ya, bisa dipahami ya. Akhir Mei itu seminar hasil, sudah selesai analisis data. Juni itu kita ujian akhir. Ujian yang diujikan adalah semua disampaikan presentasi dari awal hingga akhir. Jadi seminar hasil itu nanti dibuat PPT-nya, analisis datanya sudah ada, kesimpulannya juga sudah ada. Awal Juni itu kalian ujian, nanti laporannya berupa draft seperti draft paper yang ada di template biotropika yang ada di biologi. Ya. Jadi bagi yang sudah mendapatkan data, segera dianalisis, kemudian kalian mulai melihat author guideline untuk biotropika. Ya, biotropika itu ada template-nya. Jadi laporannya nanti menggunakan template biotropika. Jadi tolong kalian yang belum harus gerak cepat. Bagaimana caranya saya tidak tahu, kalian harus bisa manajemen waktu sendiri. Harus mencari solusi yang terbaik ya. Karena ini sudah semester atas. Sudah banyak yang mau skripsi ya. Jadi harus sudah bisa manajemen waktu, berkolaborasi dengan teman bagaimana caranya, partisipasi aktif ya. Sehingga akhir Mei itu sudah seminar hasil. Seminar hasil mulai dari awal hingga kesimpulan. Awal Juni kita ujian. Ya. Ujian mempresentasikan laporannya dalam bentuk template biotropika. Ya. Jadi semua kelompok harus berlomba-lomba untuk selesai. Ya. Berlomba-lomba untuk selesai. Minggu ini masih ada kesempatan, masih ada hari kalian bisa menyelesaikan. Minggu depan bisa untuk analisis data. Minggu berikutnya presentasi seminar hasil. Ya,
Jadi tolong diperkirakan dengan baik. Kalau tidak bisa diidentifikasi di Malang, bagaimana caranya, kalian harus memperhitungkan. Ya. Oke, kelompok 11 sudah. Kendalanya belum daftar di lab ya. Kelompok berikutnya kelompok 5. Ada perwakilan kelompok 5? Permisi Bu, ada. Saya dari kelompok 5. Ya, Siti Nur Aisyah. Yang izin menyampaikan progres dari kelompok 5. Dulu kami mengalami kendala pada proses pengambilan sampel dan identifikasi dari parasitoid yang ada di hutan Malabar itu Bu. Kemudian kami mengganti topik dan melakukan pengamatan di Taman Mojo Agung, Jombang. Kami sudah melakukan pengamatan dan sudah didokumentasi. Selanjutnya kami akan melakukan identifikasi di lab untuk beberapa ektoparasit yang tidak bisa diamati dengan mata, Bu. Kemudian menyusun papernya sebagian untuk beberapa bagian yang bisa disusun tanpa perlu hasil pengamatan itu tadi sudah disusun. Jadi nanti tinggal menambahkan bagian analisis data yang memerlukan hasil pengamatan itu tadi, Bu. Untuk identifikasinya kami menggunakan acuan buku Bruce dan Melander tahun 1950. Seperti itu, Bu. Oke, ini berarti jumlah ektoparasitnya sudah didapatkan, tetapi jenisnya belum ya? Jenis ya, ektoparasitnya karena belum identifikasi ya. Terus untuk penggunaan labnya, lab mana ini? Kami akan menggunakan lab ekologi, Bu. Oke. Sepertinya di lab ekologi nggak terlalu banyak juga mahasiswanya yang kemarin memakai lab untuk identifikasi. Mungkin kalau di lab biodas tidak bisa atau penuh, coba kalian izin ke kepala lab ekologi, jadi ganti karena lab biodas penuh bisa di lab ekologi ya, gantian dengan yang lain. Oke, ini berarti identifikasinya mau dilakukan kapan ini, Dek? Kami rencananya mau ke lab hari Senin, Bu. Senin itu UTBK ya? Senin itu tanggal 16 libur loh, Dek. Sudah cek tanggalan belum? Tanggal 16 itu merah. Oh iya, Bu, kami tidak sadar kalau tanggal merah, Bu. Mungkin ya, ayo siuman. Jangan pingsan nggak sadar. Segera langsungkan koordinasi dengan lab ekologi ya. Iya, baik, Bu. Ya, habis ini langsung koordinasi telepon Mas Pur, gimana enaknya? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang kelompok 12. Kelompok 12 sudah, kelompok 10. Hadir, Bu, kelompok 10. Iya, Mbak Fenty, silakan progresnya bagaimana? Iya, saya Fenty dari kelompok 10, izin menyampaikan progres dari kelompok 10. Jadi dari kelompok 10, pengamatan dengan tujuan untuk identifikasi cacing pada usus ayam broiler dan ayam kampung. Jadi dari kelompok kami hari Selasa lalu kami sudah ke lab biodas untuk persiapan alat dan sudah koordinasi dengan Pak Kusnu dan sudah koordinasi dengan Bu Wati terkait kebutuhan bahan kimia dan sudah di ACC, sehingga kami sudah menjadwalkan dan mendaftarkan di hari Jumat minggu ini. Kami sudah melakukan identifikasi parasit di lab biodas. Namun kami memiliki kendala mengenai sampel, di mana saat revisi kemarin awalnya kami hanya menggunakan sampel usus ayam broiler saja. Namun dari Bu Ida menyarankan agar kami juga menggunakan ayam kampung. Nah, kendalanya setelah kami ke Pasar Dinoyo kemarin, sampel untuk usus ayam kampung harus dibeli dengan ayamnya. Artinya jika kita ingin beli usus ayam juga
harus beli 1 ekor ayam kampung, dan harga untuk ayam kampung juga cukup mahal, sehingga dari kelompok 10 solusinya tetap kembali ke proposal awal, hanya menggunakan sampel usus ayam broiler saja yang akan kami identifikasi parasit di ususnya. Nah, selain itu usus ayam broiler juga tergolong lebih murah dan dapat dengan mudah kami temukan. Dan juga kemarin kami sudah ke Pasar Dinoyo dan sudah pesan ke pedagang ayam di Pasar Dinoyo Malang untuk kami pesan usus ayam broilernya, dan akan kami ambil Jumat pagi minggu ini, dan akan langsung kami lakukan identifikasi parasit cacing usus ayam broiler di lab Biodas. Seperti itu, Bu. Terima kasih, sekian dari kelompok 10. Oke. Berarti ini nanti biasanya yang ada di usus itu kan cacing pita ya. Kira-kira ya golongan cacing-cacingan yang ada di usus itu nanti yang akan didapatkan kalau ayam biasanya itu di ayam kampung dapatnya. Tapi kalau memang kendalanya ada di pembelian ayam, ya semoga saja di ayam broilernya itu juga ada ditemukan cacing-cacingan yang ada di situ sebagai parasitnya. Nanti coba ini ya disampaikan kalau memang tidak dapat sama sekali endoparasit yang ada di ususnya tadi, kita coba membeli ayam kampung. Nanti dikasih tahu ke saya ya, Mbak Fenty ya. Kalau hasil identifikasi parasit yang ada di usus ayam broiler tidak ditemukan sama sekali, nanti kita bisa membeli ayam kampung ya. Nanti minta uangnya ke saya ya, Mbak Fenty. Oke, baik, Bu. Ya, jadi nanti kalau Jumat itu sudah ketemu parasitnya, ya oke, enggak masalah. Tapi kalau ternyata tidak ditemukan parasit, maka coba kontak saya, nanti uangnya saya beri untuk beli ayam kampungnya. Usus ayamnya kalian identifikasi, ayamnya bisa kalian masak nanti. Ya, Mbak Fenty? Ya, Bu, baik, terima kasih ya. Oke. Berikutnya kelompok berapa ini tadi ya? 6. Kelompok 6. Ya, Ibu. Perwakilannya siapa? Mbak Silvi? Terkait dari kelompok 6, kami sudah melakukan pengamatan terkait ektoparasit pada tanaman aglonema di daerah Gempol Pasuruan. Untuk pengamatannya yaitu sudah 2 kali dan minggu depan adalah yang terakhir. Untuk pengamatannya pagi, siang, dan juga sore hari. Kemudian untuk hasilnya nanti ada beberapa hewan yang teramati itu kami awetkan dalam alkohol, dan nantinya setelah selesai 3 minggu pengamatan akan diamati dengan menggunakan mikroskop seperti itu untuk diidentifikasi. Ya, identifikasi dilakukan di mana? Permisi Bu Zufaida, saya distrair lagi izin jawab. Untuk identifikasi, kami rencananya kan sama seperti sebelumnya Ibu menggunakan laboratorium biologi dasar. Ini kami masih hubungi, cuman karena tadi kata Ibu dan juga dari teman-teman itu karena full ada banyak pemakaian, itu kemungkinan kami coba menghubungi Pak Purnomo untuk coba pakai lab ekologi. Itu untuk solusi kami kalau biogas ternyata penuh. Itu untuk solusi kami Bu untuk pengamatan atau identifikasinya Bu, untuk yang tidak bisa diamati secara kasat mata. Oke. Itu kan Mas Yudis itu di sebelah lab biodas itu ya? Nggih, itu betul, bisa Bu. langsung tanya ke sana jadwalnya yang kosong kapan setelah kuliah ini nanti biar tahu. Jadi solusinya gercep segera dicari ya. Nggih Bu, insyaallah. Ya, oke. Terima kasih. Kelompok 6 tinggal identifikasi saja berarti ini ya.
Insya Allah tinggal identifikasi Bu. Tadi masalah juga kalau misalkan itu minggu depan juga terkait pengamatan. Insya Allah nanti tinggal identifikasi dan pengelolaan data Bu. Insya Allah. Ya, oke. Berarti gercep aja ke lab Yudas. Kalau memang nggak ada langsung ke ekologi. Mumpung Mas Purnomonya ada. Jadi biar ngatur waktunya. Kalau minggu depan itu UTBK masih diperkenankan untuk datang ke lab. Tapi kalau kuliah online semuanya, ya. Nanti daftar ke Mas Pur, kira-kira bisa nggak? Takutnya Mas Pur itu nanti jaga UTBK. Ya. Oke, kelompok 6 sudah. Berikutnya kelompok 9. Iya, Ibu. Siapa? Mbak Diva? Iya, Diva, Ibu. Jadi untuk kelompok 9 ini awalnya kan objek kami itu burung peliharaan lovebird ya Bu. Namun karena kemarin kami tuh sudah melakukan pengamatan dan ternyata burung peliharaan ini tidak ditemukan sama sekali ektoparasitnya Ibu, karena memang burung peliharaan ini sudah sangat rawat seperti itu. Nah, karena itu kami mengganti objek Ibu menjadi kucing liar yang ada di Pasar Wiyung Surabaya dengan metode sisir seperti itu Ibu. Nah, untuk objek yang baru ini kami sudah melakukan pengamatan dan sudah mendapatkan datanya. Kami tinggal identifikasi sama analisis data aja. Seperti itu Ibu. Ya, kucing liarnya ada berapa yang diidentifikasi? Kucing liarnya ada 5 Ibu, pengulangannya sebanyak 3 kali. Oke, good. Berarti ulangannya hari ya? Tidak Ibu, ulangannya itu perbedaan jam. Jadi kami ini pengulangannya itu dari jam 12 yang pertama, lalu pengulangan kedua ini jam 2, lalu pengulangan ketiga jam 4. Jadi jaraknya 2 jam 2 jam. Seperti itu Ibu. Oke. Oke, good. Yes. Berarti sudah ada data. Tinggal analisis ya? Iya Ibu, identifikasi sama analisis saja. Oh iya, identifikasi belum tadi ya? Iya Ibu. Mau pakai lab apa? Jadi rencananya memang kami menggunakan lab biodasar. Nah, namun karena tadi Ibu menginformasikan bahwa labnya penuh, mungkin kami akan mengajukan ke Bapak ini ke lab ekologi. Kami mencoba menghubungi Bapak Pun. Ya, hanya saya tidak tahu jadwalnya itu sepenuh apa untuk lab biodas. Jadi harus di cross check dulu. Nanti Mbak Diva bisa menanyakan juga ke laporannya Mas Kusnu atau Mas Harmaji, kira-kira untuk lab biodas itu masih ada nggak slot untuk kalian identifikasi di situ? Ya. Ya baik Bu, mungkin nanti akan kami cross check ke lab biodasar dulu. Nanti kalau misalnya penuh baru kami akan ke Mas Pur, seperti itu. Ya, itu mumpung Mas Yudhistira itu sebelahnya biodas, jadi setelah ini nanti bisa tanya waktu 1 minggu ke depan ini yang kosong hari apa saja, dicatat, terus nanti disampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman yang belum punya jadwal itu bisa ngeplot di situ. Jadi bisa dikoordinir sementara oleh Mas Yudis untuk daftar ke lab Yudas. Itu waktu kosongnya 3 minggu ke depan itu kapan saja. Nah itu nanti sampaikan ke teman-teman yang mau pakai lab Yudas sehingga bisa diplot semua. Setelah itu berikan lagi ke Mas Kusnu atau Mas Harmaji sebagai laporan sehingga kalian sudah punya jadwal semua di jadwal yang kosong tadi. Itu ya Mas Yudis ya. Minta tolong mengkoordinir teman-temannya yang belum punya jadwal untuk pemakaian lab Yudas. Jadi biar gercep, itu kan Mas Yudis yang ada di sebelah tuh. Yang lain-lain kan masih ada di luar kota, ada yang di Malang tapi masih di kos-kosan gitu. Yang Mas Yudis ada di sebelah lab, tolong setelah ini langsung ke sana ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Ya, oke terima kasih. Oke, berikutnya kelompok berapa ini tadi? 7. Ya, Bu. Ya, gimana kelompok 7 progresnya? Ya, untuk kelompok 7 kemarin di hari
di hari Selasa itu kami udah mengidentifikasi, tapi konsul ke Bu Zulfainya itu disuruh beli ikan 1 dulu gitu. Nah kemarin tuh ikan saya udah beli 2, dari 2 ikan itu ternyata udah ditemukan parasit. Oke. Kemarin di lab ekologi itu ya? 1 nah itu saya pakai biogas Bu, lab biogas. Lalu untuk sisa 3 ikannya itu dilakukan hari ini Bu. Oke. Suaranya tadi keputus-putus, saya nggak terlalu bisa nangkep. Jadi parasitnya sudah didapatkan pada ikan. Ini proses identifikasi sudah dilakukan begitu ya? Identifikasinya mulai untuk Maaf Mbak Ayesa, putus-putus, saya nggak bisa nangkep. Ada nggak yang mungkin sinyalnya bagus bisa melanjutkan perwakilan kelompok 7? Perwakilan kelompok 7, ada yang bisa melanjutkan? Iya Bu, permisi Bu. Tuh, ini Mbak Ayesa di biologi. Iya. Ya, jadi gimana? hari ini untuk kan kemarin saya udah 2 ikan Bu. Kan kelompok kami tuh 5 sampel ikan. Rencananya untuk 2 ikannya kemarin udah dibedah dan dilihat-lihat gitu untuk parasitnya. Terus udah ditemukan parasitnya, udah difoto juga, terus tinggal identifikasi. Nah, 3 ikannya itu akan dilakukan hari ini. Jadi untuk identifikasi 3 ikan lainnya dilakukan hari ini gitu Bu. Oke, ini nanti di lab biodas juga? Iya Bu. Oke, sudah daftar ya di lab biodas? Sudah. Oke, jadi tidak ada masalah, nanti identifikasi tetap dilanjutkan. Berarti nanti bisa membantu Mas Yudis untuk mendaftarkan teman-temannya yang belum dapat jadwal tadi ya? Iya Bu. Supaya dapat jadwal untuk hari-hari berikutnya. Ya, Oke, terima kasih Mbak Ayesa. Ya, mohon maaf Bu, kendala. Ya, nggak apa-apa. Oke, ini yang belum kelompok 15 tadi ya? Kelompok 15 tadi sudah saya panggil, tapi belum ada perwakilan. Siapa ini yang mewakili kelompok 15? Atau iya memang... Bu, saya Novia izin. Oke, Novia, ya, silakan. Untuk kelompok 15 sendiri, progresnya masih sampai identifikasi Bu. Untuk judul topik yang digunakan itu identifikasi ektoparasit pada ikan nila di pasar ikan splendid Kota Malang. Namun untuk proyek yang dilakukan kemarin ini berbeda dengan proposal, karena yang di proposal itu sampel yang digunakan rencananya 10 ikan nila dari 5 pedagang. Namun ketika kemarin sudah ke pasarnya langsung, ternyata yang pedagang yang memiliki ikan nila itu hanya ada 3 pedagang. Jadi kemarin hanya menggunakan 6 ikan nila Bu, iya, dari 3 pedagang. Oke, enggak masalah. Jadi ini sudah dapat parasitnya? Yang kemarin itu sebenarnya udah ada 2 kalau nggak salah Bu. Cuman ini masih tahap identifikasi parasitnya. Ya, oke. Yang penting sudah dapatkan parasitnya? Iya. Oke. Ya, lanjutkan saja untuk identifikasi parasitnya. Jangan lupa difoto ya, parasit yang sudah didapat tadi. Iya, sudah difoto. Ya, sudah pakai skala juga pemotretannya? Untuk skalanya kemarin belum pakai. Ya, nanti tolong ditambahkan gitu ya. Diperkirakan ukurannya berapa, nanti kan masih akan ada identifikasi untuk ikan yang lain. Nah, itu tolong dikasih skala ya. Oh iya,
Baik, Bu. caranya bisa pakai langsung diberi alas atau pakai skala yang sudah ada di mikroskop, atau dengan cara memperkirakan ukurannya berdasarkan pengamatan dan teori kalau misalnya lewat nggak sempat ukur tadi. Oh Bisa iya, Bu. Baik. dipahami ya, Mbak Novia? Bisa, Bu. Ya, oke. Oke, tidak ada kendala lagi yang lainnya. Ini berarti proposalnya berubah ya Iya. dari yang semula. Oke. Oke, terima kasih kelompok 15. Kelompok yang belum, kelompok berapa ini berarti? Izin menjawab, Bu. Kelompok Ya. 8 belum dipanggil Oke. tadi. Kelompok 8 silakan. Siapa perwakilannya? Saya, Bu, Siti Akila. Siti Akila. Oke, silakan Mbak Siti. Iya, Bu. Jadi kelompok kami kan kemarin juga sudah selesai mendapatkan parasitnya. Terus sekarang progresnya tinggal identifikasi sama mau cari buku identifikasinya, Bu. Hewannya parasit pada apa? Pada brokoli, selada, sama seledri, Bu. Ini brokolinya didapat dari pasar Bandar, Bu, kemarin Kediri. Oh, semuanya dari Kediri ya? 3 orang ke Kediri semua, Bu, kemarin. Oh, emang rumahnya di Kediri semua ini? Yang dekat Kediri, Bu. Oke. Ya, oke. Berarti sudah dapat parasit, tinggal identifikasi. Iya, sama. Tadi gambarnya belum ada skalanya. Oke, gambar belum ada skala. Identifikasinya nanti dilakukan di mana? Ini kemarin kami ini, Bu, mendapatkannya tuh terlihat mata telanjang gitu, Bu, dan kami coba perbesar pakai HP gitu, tapi ya mungkin terlihat tapi masih kurang jelas gitu, Bu. Gitu. Tadi pakai buku apa kunci Belum, identifikasi? Bu. Masih cari. Oke. Terus hewan parasitnya sekarang kondisinya bagaimana? Diawetkan atau sudah dibuang? Kami sudah memfotonya, Bu, kemarin. Foto tok lek misalnya belum diidentifikasi agak sulit itu. Paling bisanya masuknya hanya sampai family kalau dari file foto. Kalau mau sampai genus gitu ya, sulit. Kalau hanya sampai foto, apalagi fotonya menggunakan kamera apa itu? Kamera HP. Iya, Bu, menggunakan kamera HP. Kalau fotonya pakai kamera DSLR gitu ya, diperbesar itu nggak pecah. Tapi kalau pakai kamera HP rata-rata pecah kalau diperbesar. Padahal identifikasi yang bagus itu adalah yang detail sampai bagian terkecil itu kelihatan. Ya. Jadi ya mungkin bisanya sampai family kalau pakai ini. Coba itu dengan mata telanjang bisa kelihatan ukurannya, bisa kelihatan bentuknya enggak? Itu, Bu, kalau yang kan kami menemukan 2 ya, Bu. Yang satunya itu putih gitu, kecil, terus yang kedua itu ada garis-garis hitamnya gitu, Bu. Iya, kami menemukan seperti itu. Foto ulatnya. Ulat, yang didapat ulat? Iya. Terus ulatnya sekarang sudah dibuang? Sudah, Bu. Ya, ini barangkali yang masih belum selesai ya. Kalau ketemu ulat itu seperti yang saya bilang tadi, dia fasenya masih dalam fase larva. Kalau kalian ingin identifikasinya sampai tingkat yang lebih spesifik, maka biarkan ulatnya itu hidup di dalam tanaman tadi. Kalau ada di tanaman seledri, selada, brokoli, biarkan aja dia hidup. Ya kan akan makan di situ kan. Nanti kalian istilahnya rearing ulatnya tadi, larvanya sampai dia menjadi dewasa. Jadi dibiarkan saja sehingga kita bisa tahu nanti dewasanya dia akan menjadi apa.
Ya, kalau misalnya kita tidak menemukan buku kunci identifikasi ulat atau larvanya, berarti kita biarkan sampai dia menjadi imago. Kalau imago, biasanya kalau dari larva seperti itu yang makan tanaman itu, kalau nggak masuknya ordo Lepidoptera, ya bisa jadi yang makan itu adalah Hymenoptera, larvanya tadi itu. Nah, kalau sudah dalam bentuk imago atau fase dewasa, itu akan lebih mudah untuk identifikasinya. Coba, nah ini sayangnya hewannya sudah dibuang, nggak bisa dikasih identifikasi hewannya itu. Ini saran saya, kalau kita belum berhasil identifikasi hewannya jangan dibuang. Ya, hewannya jangan dibuang. Kalau hewannya itu hidup makan tanaman, ya kalian cari tanamannya supaya dia tetap hidup. Ya, nanti diidentifikasi di lab. Jadi kalau masih hidup, warnanya tidak akan berubah. Tapi kalau sudah mati, warnanya akan berubah. Warna kalau untuk Lepidoptera itu sangat menentukan. Sisiknya itu sangat menentukan dia masuk jenis apa. Kalau sudah dibuang, sulit kita identifikasi. Ya, kalau sekedar identifikasi sampai tingkat kelas ordo gitu mungkin bisa, tapi kalau mau tingkat yang lebih bawah sampai ke genus itu sulit. Apalagi hewannya kecil gitu ya. Itu susah nanti identifikasinya. Jadi kalau ketemu dia makan tanaman, ambil tanamannya, pelihara, masukkan di toples. Toplesnya di atasnya itu ditutup dengan kain kasa, biarkan dia hidup sampai menjadi hewan dewasa. Kalau misalnya kalian punya buku kunci identifikasi, cari larvanya itu masuk kategori atau spesies apa. Nah, itu dijadikan panduan untuk memelihara hewan tadi. Apakah betul itu hewannya nanti benar jadi imago yang kita identifikasi? Karena lebih sulit identifikasi larva daripada identifikasi imagonya. Ya, lebih sulit. Tapi karena sudah terlanjur dibuang, ya sudah. Ini masih ada ulangan lagi nggak, Mbak Siti Akila? Ulangan gimana Bu maksudnya? Ini sudah selesai pengambilan sampelnya atau masih ada ulangan lagi? Sudah Bu, kemarin kita sudah 3 kali ulangan. Oh, sudah dibuang semua juga hewannya? Iya. Terus identifikasinya mau pakai foto? Rencananya seperti itu Bu. Nek fotonya gak jelas, terus bukunya mau pakai apa? Nah mungkin ini kan kami juga sedang berdiskusi, mungkin kami akan kembali mengambil parasit lagi gitu. Nanti beda lagi parasitnya, berarti jadi ulangan yang keempat gitu ya? Iya. Ya. Oke, nanti kalian coba cari buku kunci identifikasi yang ada fase larvanya. Iya. Ya. Baik Bu. Nanti kalau tidak ketemu, ya itu tadi sulitnya pakai foto identifikasinya. Kalau nggak bisa diidentifikasi hanya dengan foto, berarti solusi terakhir ya harus mengulang lagi, hewannya jangan dibuang. Ya. Baik, Bu. Identifikasi hewannya ini kan brokoli, selada, dan seledri kan tanaman yang mudah didapat, harganya tidak terlalu mahal sehingga bisa kita ulang. Ya. Gitu ya Mbak Akila? Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini berarti sudah semua kelompok ya? Ada yang masih belum menyampaikan progresnya? Saya lihat sudah 15, ini berarti sudah semua, meskipun tadi diacak. Nah, ini hal yang perlu saya sampaikan, teman-teman kan sudah membeli bahan ya. Ada yang beli ikan, ada yang beli sayur, ada yang beli ayam. Itu tolong
bondnya diberikan ke saya, ya. Bondnya diberikan ke saya, semuanya yang dibeli oleh mahasiswa nanti akan diganti oleh jurusan. Saya sudah menyampaikan ke sekretaris departemen bahwa untuk parasitologi kita membeli bahan-bahan untuk spesies yang akan diidentifikasi atau spesimennya, ya. Nah, ini belinya tadi, bondnya, notanya, tolong diberikan ke saya, ya. Kalau bisa dalam minggu ini, paling lambat minggu depan, bondnya atau notanya tolong diberikan ke saya. Nanti di situ ditulis ya, di bondnya itu dibaliknya pakai pensil kelompok berapa. Nah, nanti akan kita ganti semua pembelian bahannya tadi. Jadi bahan habis semuanya akan kita ganti. Ya. Bisa dipahami ini kelompok parasitologi? Ada yang ditanyakan tidak dari semua yang kita sampaikan tadi? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Mbak Wanda, silakan. Iya, untuk yang tadi notanya pembelian itu, kalau misal dari penjual kan penjual di pasar itu kan enggak ada Bu ya. Itu bagaimana Bu? Pakai kwitansi aja, kalian buat kwitansinya pembelian apa, harganya berapa, tanggal berapa kalian beli, terus kalian tanda tangani gitu aja, nanti kasihkan ke saya. Iya Bu, baik. Ya. Terima kasih Bu. Pakai kwitansi nggak apa-apa, beli apa, berapa, tanggal berapa, harganya berapa, dalam satu kwitansi itu nanti diberikan ke saya. Ya, bisa dikoordinir ini nanti oleh satu koordinator kelas. Jadi semua kwitansi atau semua notanya dikumpulkan, kelompok 1 sampai kelompok 15 dikumpulkan jadi satu, nanti dibaliknya ditulisi kelompok berapa begitu. Nah, nanti diberikan ke saya sudah dalam bentuk total keseluruhan, maksudnya 15 kelompok itu tadi sudah keseluruhan. Jadi jangan diberikan ke saya satu-satu, nanti hilang. Ya, dikoordinir. Nggak tahu siapa nanti yang biasanya mengkoordinir. Biasanya siapa? Nabila ya. Nanti Nabila bisa membantu mengumpulkan, mengkoordinir semua bond, nota atau kwitansi yang dipakai oleh teman-teman yang sudah dibelikan bahan tadi, dikumpulkan semua, nanti diberikan ke saya akan mintakan ganti ke jurusan. Ya, bisa dipahami nih ya. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Ada yang ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita on cam sebentar. Saya ingin capture untuk presensi. Ya, bisa on cam sebentar semuanya. Ya. Izin saya potret sebentar ya. Supaya saya yakin bahwa mahasiswa saya masih sehat semua, masih semangat semua. Ya, tahan sebentar. Ini layarnya ada 2, jadi saya potret 2 kali. Layar pertama 1, 2, 3, 4, 5. Oke, layar berikutnya. Tahan sebentar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang training advokesma. Mbak Nifda Nurika sedang training ini ya. Oke, sudah 15 kelompok menyampaikan progresnya. Jadi minggu depan semuanya sudah harus analisis data. Minggu berikutnya seminar hasil ya. Jadi tolong logbooknya dilengkapi. Nanti di VLM tolong diupload ya. Logbook sampai detik-detik terakhir nanti presentasi
seminar hasil logbook tetap diisi sampai nanti pengisian pembuatan laporan tetap diisi. Kalau yang sekarang sudah analisis data, coba mencari format untuk laporan di Biotropika. Coba dibuka websitenya di Biotropika, kalian mulai mencari author guideline-nya, buatlah laporan seperti itu. Nah, ini bisa dicicil laporannya, misalnya introduction dibuat dulu, kemudian sampai metode sudah dibuat dulu, sehingga tinggal menunggu hasilnya. Nanti begitu hasil selesai, analisis data selesai, bab untuk result and discussion-nya dibuat, terus baru kesimpulan. Jadi tidak terlalu lama, bebannya juga tidak terlalu berat karena harus langsung dalam satu waktu. Jadi sekarang mulai dicicil mencari format untuk biotropikanya. Bisa dipahami semua ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.